Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi bimbingan dan konseling kelas 7 MTS Negeri 1 Cilacap, kali ini kita akan membahas tentang sopan santun. Apa itu sopan santun? Sudahkah kamu menerapkan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita saksikan video berikut ini. Sebelum kita membahas tentang sopan santun, apa yang kamu ketahui tentang sopan santun? Coba kita perhatikan dulu beberapa gambar berikut ini. Di sini ada gambar anak sekolah berpamitan dengan orang tuanya sebelum berangkat. Kemudian ada dua anak yang saling berjabat tangan dan menjalin sosialisasi yang bagus. Selanjutnya, kita melihat ada foto seorang siswi yang bersalaman dengan bapak dan ibu guru. Kemudian di sini ada gambar seseorang yang menolong orang lain. Nah, dari keempat gambar itu, apabila kamu sudah pernah melakukan hal-hal tersebut yang tadi dicontohkan, maka bisa dikatakan bahwa kamu sudah menerapkan sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya apa sih itu sopan santun? Nah, di sini akan Bu Guru jelaskan dulu. Sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang dia lihat, dia rasakan, dan dalam situasi kondisi apapun. Sopan santun harus dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun. Sikap sopan santun bisa diterapkan di beberapa tempat, antara lain bisa diterapkan di rumah, kemudian bisa diterapkan di sekolah, dan bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Apa saja contoh sopan santun di rumah? Di sini akan disebutkan beberapa contohnya. Yang pertama, tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang usianya lebih tua dari kita, seperti kakak, nenek, kakek, orang tua, dan lain-lain. Kemudian, contoh yang kedua, tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua, jadi jangan memerintah seenaknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, tidak membantah perintah orang tua. Jadi ketika orang tua kita minta tolong atau memberikan perintah kepada kita, harus segera kita laksanakan. Yang keempat, mendengarkan bila orang tua sedang berbicara. Jadi ketika orang tua sedang berbicara, kita wajib untuk diam, mendengarkan, dan memahami apa yang orang tua kita sampaikan. Kemudian yang kelima, meminta izin dan mengucapkan salam ketika pergi, sehingga ketika kita keluar dari rumah, kita bisa mendapat keberkahan karena sudah mendapat doa restu dari orang tua. Selanjutnya, apa saja contoh sopan santun di sekolah? Contoh yang pertama adalah menghormati ibu dan bapak guru.
mulai dari cara kita bertingkah laku, cara kita berbicara kepada Bapak Ibu guru, cara kita dalam berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, semua harus didasari dengan rasa menghormati. Selanjutnya, yang kedua, tidak mengejek sesama teman. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda dan punya karakteristik yang berbeda-beda, jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita tidak boleh merendahkan orang lain, apalagi mengejek. Kalau dengan teman sekolah, ataupun dengan kakak kelas, itu kita harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang ketiga, tidak mengobrol ketika guru menerangkan. Ini adalah salah satu cara kita menghormati Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, kita jangan asik sendiri dan tidak memperhatikan. Selanjutnya yang keempat, mematuhi dan melaksanakan perintah guru. Nah, kalau misalnya ada tugas ataupun ada PR dari Bapak Ibu guru, atau kalian diberikan amanah untuk melakukan sesuatu, segera laksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik. Jangan menunda-nunda ataupun jangan membantah, karena perintah Bapak dan Ibu guru yang berhubungan dengan pendidikan itu adalah hal yang baik untuk kalian laksanakan. Contoh yang kelima adalah menyapa dan memberi salam saat bertemu. Nah, kalau misalnya kalian setiap pagi ketika mau masuk ke lingkungan sekolah, pasti ada Bapak Ibu guru yang sudah berdiri di depan gerbang. Nah, kalau misalnya ada Bapak Ibu guru di situ, kalian wajib untuk salam, atau ketika jam istirahat ataupun ketika kalian keluar dari kelas, ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru di luar kelas, kalian wajib untuk memberikan salam dan juga menyapa Bapak Ibu guru. Itu gunanya selain untuk menjalin silaturahmi yang baik, juga agar hubungan antara murid dan guru itu bisa terjalin dengan baik. Kemudian selanjutnya, apa saja contoh sopan santun di lingkungan masyarakat? Contoh yang pertama adalah menghormati dan menghargai orang lain. Nah, ini harus selalu kalian terapkan dimanapun kalian berada, karena setiap orang memiliki hak yang sama, setiap orang memiliki kewajiban yang sama, sehingga kita sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak sendiri. Kalau misalnya kalian punya pendapat dan pendapat kalian berbeda dengan orang lain, jangan langsung kalian memaksa orang lain untuk menuruti kehendak atau pendapat kalian, tetapi hormati pendapat orang lain, kemudian kita nanti bisa memusyawarahkan untuk mencari solusi, mencari jalan yang terbaik, mana pendapat yang paling tepat untuk bisa digunakan. Tapi jangan sampai kamu memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma. Jangan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tindak kriminal, tindak kejahatan, kemudian jangan bully kepada orang lain. Kalian tahu bully? Bully itu menindas, jangan melakukan penindasan dengan orang lain, kemudian jangan melakukan sesuatu yang dapat menyakiti hati maupun menyakiti perasaan orang lain, apalagi menyakiti fisik. Kalau sudah menyakiti fisik, itu berarti sudah merupakan tindak kriminal. Nah, itu jangan sampai kalian lakukan. Selanjutnya, contoh yang keempat adalah ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Biasanya kalau di sekitar lingkungan rumah itu, kalau kalian hidupnya di desa, berdampingan dengan warga yang lain, itu sering diadakan kegiatan gotong royong. Contohnya kerja bakti, ataupun ketika
tetangga ada yang memiliki hajatan. Itu biasanya setiap pekerjaannya dilakukan secara gotong royong bersama-sama dengan warga yang lain. Nah, itu kalian harus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu supaya kalian juga ketika nanti kesulitan, ketika nanti membutuhkan bantuan, tetangga-tetangga di sekitar rumah juga akan senantiasa membantu. Itu menjalin hubungan yang baik dengan warga yang lain. Kemudian contoh yang kelima adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kalau menjaga kebersihan lingkungan, ini kalian hukumnya wajib dimanapun kalian berada. Bukan hanya di lingkungan rumah, tapi ketika di rumah, kemudian di sekolah, kalian juga harus menjaga kebersihan baik diri sendiri maupun kebersihan yang ada di sekitar kalian. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian kalau kita melakukan sopan santun, kalau kita melakukan hal-hal tersebut yang sudah kita bahas tadi, manfaat dari sopan santun itu apa saja sebenarnya? Jadi untuk manfaat sopan santun itu ada 2, yaitu manfaat bagi diri sendiri dan juga manfaat bagi orang lain. Di sini kita bahas dulu untuk manfaat bagi diri sendiri. Ada apa saja manfaatnya? Yang pertama, dapat dihargai, dihormati, dan disenangi banyak orang. Kemudian yang kedua, mendapat kepercayaan dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga, dapat memupuk rasa persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan. Kemudian yang keempat, menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yang kelima, dapat menghindari perselisihan dan pertentangan dengan orang lain. Itu manfaat bagi diri sendiri. Kemudian, manfaat bagi orang lain antara lain, yang pertama adalah akan merasa dihargai dan dihormati oleh orang lain. Selanjutnya, yang kedua, dapat membina dan menjaga hubungan baik. Yang ketiga, memupuk rasa persaudaraan dan persahabatan. Yang keempat, dapat menjadi contoh pembelajaran yang baik. Dan yang kelima, orang lain akan merasa nyaman dekat dengan kita. Jadi itu dia untuk materi sopan santun yang sudah kita bahas. Semoga materi tersebut bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari, bisa memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Kemudian sebelum Bu Guru tutup pertemuannya, di sini ada sedikit pesan dari Bu Guru untuk kalian semua. Jadilah dirimu sendiri dan selalu percaya diri dalam melakukan apapun. Kenali dengan baik kelebihan dan kekurangan diri kamu dan jadikan itu sebagai kekuatan untuk bisa meraih tujuanmu. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, serta patuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan pembelajaran. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.